hasil PMO kita yang kelima. Dari program yang sudah kita rancang kemarin, fokus program kita ada beberapa poin. Yang pertama itu tentang literasi numerasi. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk tim yang sama-sama sudah membuat program, di mana dari hasil rapor pendidikan kita, nilai rapor pendidikan kita naik ya, terutama untuk nilai literasi numerasi. Dari skor yang bisa kita lihat sama-sama, pada rapor pendidikan ada kenaikan dari rapor tahun 2023 ke rapor 2024, di mana untuk nilai literasi saja tahun 2023 itu skor untuk nilai literasi 42,22 itu nilainya merah, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dengan skor menjadi 57,78. Lalu untuk nilai numerasi pada rapor pendidikan nilainya kurang dengan skor 31,11. Nilai rapor tahun 2024 naik menjadi sedang dengan skor nilai 46,67. Lalu yang kedua, untuk program Adiwiyata belum maksimal, sehingga Pak Puji sebagai koordinator program Adiwiyata mudah-mudahan di tahun ajaran yang baru ini bisa merevisi program yang sudah ada, sehingga saya harapkan kegiatannya bisa berjalan dengan maksimal. Lalu untuk sekolah sehat juga Ibu Grace, dan untuk Pak Larit sebagai wakase kurikulum, wakase kesiswaan ya, wakase kesiswaan kemarin merancang tentang kegiatan ekstra kurikuler kemarin, itu lebih fokus pada minat dan bakat peserta didik. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama melakukan refleksi dari hal-hal yang sudah kita programkan. Kira-kira dari program yang Bapak Ibu buat, silakan Bapak Ibu sampaikan refleksi dari hal yang sudah berjalan baik dari yang Bapak Ibu programkan. Lalu yang belum berjalan baik itu yang akan menjadi bahan refleksi untuk kita, akan kita programkan lagi, tapi itu akan kita diskusi bersama-sama untuk semua program sekolah ketika kita melaksanakan PHT nanti di bulan Juli. Silakan Pak Larisma, Ibu Grace, Pak Puji, Ibu Mena bisa silakan kita melakukan refleksi dari hal-hal yang sudah berjalan baik. Mungkin untuk literasi numerasi karena dia mengalami kenaikan ya, jadi silakan kalau ada yang mau Ibu Mena sampaikan silakan. Kalau untuk literasi dan numerasi, khususnya untuk Caristum, alhamdulillah sudah mengalami kenaikan. Hanya mungkin ada masukan sedikit Ibu, mungkin ada ruangan khusus begitu Ibu yang bisa kita pakai untuk anak-anak Caristum, karena tidak semua anak itu bisa belajar bersama-sama. Kadang ada anak yang malu untuk belajar bersama-sama temannya, seperti itu. Jadi kadang mereka tidak hadir dalam kegiatan Caristum. Kalau untuk numerasi dan literasi di kelas sudah berjalan dengan baik Ibu, itu nanti kita tingkatkan kembali. Kita akan buat seperti materi yang harus kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau masuk sudah ada materi. Terima kasih. Baik Ibu Mena, terima kasih. Ini juga mungkin berkaitan dengan kegiatan kita kemarin dari Bu Yulita dari PLB, Loka Karya Kepemimpinan Sekolah Kedua. Memang refleksi yang kita angkat itu program literasi numerasi pertama di Caristum. Memang kemarin harapannya tim kita akan melakukan revisi dari program yang kemarin sudah tim rancang. Mungkin mau kita perbarui dengan menambahkan strategi pembelajaran yang lebih berfokus kepada peserta didik. Dalam hal ini anak-anak kita yang kita terima masih
rendah di Calistung. Terima kasih Bu Mena. Silahkan Pak Syarif untuk kegiatan ekstrakurikuler pengembangan minat bakat peserta didik. Iya, baik, terima kasih. Mereka sudah punya bakat, mereka sudah punya kemampuan. Nah, tinggal bagaimana kita persiapkan mereka. Nah, terkait dengan pengembangan karakter, ada beberapa hal yang memang sudah berjalan, terutama kepada sanggar tari itu sudah berjalan. Ini adalah kita punya 1000 pintu, jadi persoalannya di situ 1000 pintu, sehingga itu juga menjadi sebuah tantangan berat bagi kita untuk bagaimana kita mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengembangan bakat. Misalnya ini contohnya seperti basket, lapangannya seperti itu. Kalau andai kata kita buat baik, tentu orang luar juga tidak kasih rusak dan lain-lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi kita sehingga kegiatan pengembangan diri khususnya untuk olahraga itu tidak berjalan secara efektif. Ketika melihat kegiatan kemarin, itu menjadi sebuah inspirasi bagi saya juga untuk bagaimana kita melihat ke depan, terutama pengembangan seni budaya. Seni budaya itu nanti kita bisa programkan untuk pengadaan alat-alat musik. Budaya kita banyak tifa, itu ciri khas orang Papua itu. Tifa, ukulele, itu perlu kita mulai angkat dia. Kita berdiskusi sama-sama apa yang menjadi target kita ke depan, itu yang kita buat. Contoh seperti kemarin drum band dia kan drum band masuk ya di atas, kemarin masuk. Nah cuma itu sudah kendalanya kita kan masih pinjam pelatih. Untuk yang tadi Pak Lari sampaikan tentang pagar, sebenarnya pagar ini sudah masih jadi kita masih dalam tahap berusaha. Jadi kalau itu yang berkaitan dengan dari program pemerintah, memang kita sebatas menunggu, tapi mudah-mudahan di tahun depan kita juga sekolah, kita tidak hanya menunggu, kita akan berupaya juga bagaimana caranya. Baik Pak Lari, terima kasih. Yang berikut dari Buddes, Pak Puji ada. Terima kasih untuk yang diberikan untuk program sekolah sehat. Sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tetapi juga sebenarnya belum maksimal. Contohnya di kebersihan lingkungan sekolah, menurut saya masih ada sebagian warga sekolah yang suka membuang sampah sembarangan. Walaupun kita sudah setiap apel pagi itu kita sudah sampaikan, tetapi masih ada anak-anak yang belum memiliki kesadaran itu, sehingga di mana mereka makan itu mereka buang. Yang berikut ada program sekolah sehat, yaitu pembuatan poster di setiap kelas, tetapi itu belum maksimal, baru ada di beberapa kelas saja. Tetapi mudah-mudahan tahun ajaran berikutnya kita usahakan supaya nanti waktu balik kelas usahakan supaya di setiap kelas itu ada program pembuatan poster tentang jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, dan mungkin ada kata-kata lain yang bisa memotivasi anak-anak untuk supaya bisa menjaga kebersihan baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian ada program di sekolah sehat juga tentang kebersihan diri. Tentu saja masih ada beberapa anak yang kelihatan pakaiannya kadang biasa saya kalau lihat saja dari kecil kan kemarin kan hari Minggu. Nah memang kalau kita lihat memang masih ada beberapa anak yang belum memiliki kesadaran untuk tentang kebersihan diri sendiri. Program sekolah sehat mungkin ada luas ya Buddes, dia berkaitan juga dengan kantin, kebersihan kantin. Jadi mungkin itu ya untuk kantin juga, lalu untuk pendidikannya siswa. Dan kemarin Ibu Buddes sudah coba jalan, mungkin itu saja yang nanti ke depan bisa lebih dimaksimalkan.
maksimalkan lah. Karena kita sudah coba untuk yang pakai kunci, nah itu sudah mungkin kita terapkan ya pada depan. Kalau yang di sana Putri, iya, bersihnya yang di mulai yang yang kadang-kadang kunci rusak, kunci hilang. jadi kita tidak tahu itu apakah anak-anak kita atau dari luar karena Dilihat Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk hadiah atau program hadiah kemarin kita ada 3 program perusahaan yang akan dilaksanakan di tahun dari nanti. Tetapi seperti yang kita disampaikan bahwa ada program yang berjalan dengan baik, ada mungkin juga yang masih tertunda. Nah, 3 program kemarin yang direncanakan itu yang pertama adalah sosialisasi dinas lingkungan hidup. Kemarin kita belum melaksanakan sosialisasi terkait beberapa strategi yang kita mengajukan kepada dinas lingkungan hidup terkait program kita, karena mungkin kegiatan rumah kita yang patut juga cuaca memang masih kurang hujan. Kemudian untuk penghijauan yang kedua adalah program penghijauan sekolah. Program penghijauan sekolah ini sebagai sudah berjalan, termasuk beberapa bulan yang lalu kami sekolah kita mendapatkan bantuan dari dinas lingkungan hidup yang mendapatkan banyak lebih 150 pohon yang sudah kita distribusikan ke di sepanjang jalan seperti yang mana. Terus ada juga sebagai di lingkungan sekolah ya kita di sini Bapak Ibu banyaknya komunitas itu karena bukan atau mungkin lahan kita yang menunjukkan ini terbatas. Sebenarnya lahannya sangat luas sekali sebenarnya itu. Cuma karena kita harus mencari itu banyak lahan tersebut yang terkena sehingga mungkin tidak bisa kita tanami lahannya. Kita tanam juga kayaknya harus perubahan dulu. Kalau langsung kita tanam saja pasti ujung-ujungnya nanti banyak yang mati ya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan taman kelas. Pengelolaan taman kelas ini yang mungkin belum maksimal juga, karena mungkin saja Bapak Ibu ya kemarin kita akan ubah kembali mungkin untuk media tanamnya ini butuh artinya. sebenarnya lalu itu tentang program pengolahan sampah. Saya harap dari sampah yang ada di lingkungan sekolah dan sampah daun-daun yang setiap pagi kita bersama anak-anak sapu, sebenarnya kalau Pak Puji bisa sebagai koordinator coba dilihat kembali apakah penting kita mengolah sampah itu untuk menjadi pupuk. Dan kalau bisa berjalan Bapak Ibu, sebenarnya sekolah kita bisa menghasilkan pupuk organik juga. Kalau kita sudah mulai merancang itu, tapi dalam rancangan lalu kita laksanakan. Jadi coba kita laksanakan. Jadi ini mestinya ada kolaborasi antara koordinator sekolah sehat dan juga Adiwiyata. Jadi ketika sampah, kemarin itu juga kita sudah programkan, kita akan buat tempat sampah sehingga kita bisa milah sampah. Kembalilah sampah yang kesepakatan kita, daripada sampah kita jadi bertumpuk di belakang, kalau bisa dimanfaatkan